beliau memberikan berita gembira kepada kaum muslimin dengan datangnya bulan Ramadan ini. Atakum syahrul Ramadan syahrul mubarak, telah datang kepadamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Fihi lailatun atau fihi walillahi fihi utaqa minan nar, atau sebelumnya futihat fihi atau tufatu fi abwabu al-jinan wa tughallaqu fi abwabu an-niran wa tusaffadu fihi asy-syayatin. Fihi lailatun wa hiya khairun min alfi syahr man hurimaha faqad hurim walillahi fihi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Dan Allah setiap malam memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Semoga kita termasuk yang mendapatkannya. Kalau bisa di amalan pertama ini kita mendapatkan ampunan Allah dan dibebaskan dari api neraka. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf setelah salat tarawih kita sedikit mengaji. Mungkin sebagian bilang, bukankah dulu para as-salaf bila datang bulan Ramadan mereka menghentikan seluruh kegiatan termasuk pengajian, fokus pada ibadah, khususnya baca Al-Quran. Bagaimana? Kalau itu tidak usah ngaji gitu. Nah, mereka berhenti mengaji di bulan Ramadan karena setiap hari ada pengajian. Tuan-tuan tahulah, kalau pergi nanti umrah ke masjid, umrah dan ziarah ke Madinah, lihat nanti orang mengaji setiap hari di masjid Nabawi. Kalau kita setiap hari pengajiannya, saya tidak tahu. Kalau kajian saya sekali sepekan, sekali sebulan. Jadi tidak tiap hari ngaji. Maka patut mereka di bulan Ramadan berhenti mengaji. Kalau kita kadang di Ramadan pun tidak ngaji dah, apalagi hari-hari biasa. Kalau tidak salah ini ramai juga sedikit yang sholat, tapi yang ikut mengaji, yang ikut mengaji banyak sedikit. Kok tidak ada yang mau jawab kayaknya? Tidak ada konsekuensi, tidak apa-apa. Iya, minat mengaji kita sangat kurang. Bahkan di bulan Ramadan yang iman meningkat, tapi untuk mengaji juga kadang-kadang kita kurang terpikat. Masyaallah kiram itu termasuk juga kita ngaji. Yang kedua, banyak hal-hal yang memang sering kita hadapi dari amaliyah Ramadan ini, khususnya di awal-awal Ramadan ini, yang membuat para ustadz, para da'i, para buya, para kiai kadang-kadang tidak sempat menjawab saking banyak surat masuk. Ustadz, kita puasa Senin apa Selasa? Nah, gimana? Saya jawabnya, puasa itu tanggal 1 Ramadan, bukan tanggal 11 atau 12 Maret. Karena puasa umat Islam adalah tanggal 1 Ramadan. Sebagaimana hari raya, besok ada lagi mungkin pertanyaan banyak lagi. Hari raya Kamis apa Jumat, Ustaz? Saya bilang, wah, hari raya adalah tanggal 1
Ramadan? Ah? 1 Syawal. Dah mulai lupa. Tanggal 1 Syawal. Nanti pas bulan Zulhijjah. Datang lagi pertanyaan. Kapan puasa? Hari raya Idul Adha. Bulan tanggal 1 atau tanggal Juni apa Juli besok? Juli ya. Tanggal sekian atau sekian. Saya bilang lagi bahwa hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini di tengah kita harus sama-sama bersenang dan bergembira seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan berita ini kepada kita. Gimana kita tidak bergembira? Hari yang penuh kemuliaan, hari yang penuh dengan keberuntungan. Kaum muslimin wajar mereka meninggalkan pekerjaannya, bahkan ada yang meninggalkan jual belinya, berdagangnya, ada yang meninggalkan pekerjaannya untuk fokus di bulan Ramadan. Oh, itu dulu enggak, sampai hari ini masih ada. Sampai hari mana awak yang tidak bisa, ya kan? Apalagi abdi-abdi negara kayak kita nih. Nah, cuti 3 hari menjelang hari raya kadang. Kaum muslimin muslimat sampai hari masih ada orang yang meninggalkan pekerjaannya untuk fokus bulan Ramadan. Apa sebab? Keuntungan yang kita dapat di berjualan atau bertanam, beternak dan sebagainya, berapa persen? Berapa persen keuntungannya? 50%? 100%? Tapi enggak ada keuntungan yang diberikan sebesar yang Allah berikan dan janjikan. Subhanallah, Allah memberikan pahalanya tak terkira. Amalan-amalan biasa 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat berapa persen Ustaz? 700 kali lipat berapa persen? Woi, tak pernah ngitung duit banyak tuh. Nah, itulah makanya tak semangat. Ya, 70.000%. Mana ada orang beri keuntungan 70.000%? Untuk 7% aja kita bisa pindah ya. Pak, buka rekening sini untungnya 8% setahun. Ya, di sana 6%, pindah ke 8%. Bunga lagi. Bunga riba. Tapi ini enggak. Allah berikan 70.000%. Enggak, puasa lebih dari itu. Itu amalan selain puasa. Bukankah dia mengatakan kullu amal ibni adama lahu, setiap amalan anak Adam untuk dirinya, artinya menguntungkan diri. Saya tidak butuh illa sauma al-hasanatu bi asyri amsalha, satu kebaikan dibalas 10 kali lipat, ila 700 dha'f, sampai 700 kali lipat. Illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li, ini idhafah ta'zim wa tashrif, ya, dinisbatkan kepada Allah. Untukku, bukan Allah butuh, demi Allah tidak, tapi karena saking besarnya pahala sehingga dikatakan itu semata-mata untuk. Karena memang orang yang berpuasa, kata ulama, bisa saja dia menipu orang, makan kenyang-kenyang, habis itu pura-pura loyo dia, bisa kan? Tapi tidak. Ya na'u ta'amahu wa syarabahu wa syahdahu min ajli, dia sanggup menahan lapar, dia sanggup menahan haus, dia sanggup menahan nafsu, apalagi yang baru menikah, min ajli, karena aku. Lalu begitu ada apa? Wa ana ajzi bihi, saya akan berikan balasannya 70.000%, enggak, lebih daripada itu. Wa ana ajzi bihi. Nah, patut kita bergembira, sah, patut kita senang. Cuman kesenangan ini agak sedikit terganggu sekarang. Sebab antum puasa kapan? Tanggal 12 Maret, 1 Muharram. Taib, 1 Muharram hari ini atau di tempat kita ada 3 atau 4 macam, sah?
Ada yang puasa 2 hari sebelum ini? Ada. Sah? Di mana? Hah? Di mana-mana? Ada. Nah, Masya Allah. Ada yang puasa hari ini. Ada yang puasa esok. Mungkin ada lagi yang puasa beberapa hari lagi. Kaum muslimin dan muslimat, tanggal 1 bisa berbilang lebih dari 1. Ini menurut antum ini termasuk yang menyenangkan atau yang menyenangkan? Sah? Menyenangkan? Enggak. Baru tahu nanti orang sudah takbiran, antum masih tarawih. Sah? Seorang sudah takbiran, antum masih tarawih. Orang sudah makan-makan kenyang, awak masih menahan lapar. Senang? Senang enggak? Nauzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu umat jadi kita terganggu. Dan ini penyakit. Dan sayangnya penyakit orang-orang elit. Orang-orang elit. Dikatakan orang elit karena memang para petinggi. Kalau kita para perendah ini kan hanya mengikuti. Sah? Ya apa kata yang di atas kita ikut saja, ngangguk saja. Sehingga akhirnya puasa tak sama, hari raya pun berbeza. Ini subhanallah potensi besar untuk menjadi fitnah di kalangan umat. Kenapa tidak? Hari ini yang puasa menganggap yang tidak puasa telah melakukan dosa besar. Tambah lagi besarnya ada pula acara musik, acara balimau apa? Kasai masakai? Kasai. Ya, baduo dia teban dan sebagainya. Ya, orang sudah puasa, mereka berbuat maksiat leluasa. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ditambah kita tak tak puasa hari ini, dianggap sebagai orang yang berbuka di bulan Ramadan. Nah, antum gimana? Antum balas pula? Masa mau dibilang begitu aja? Tentu nak balas pula. Nah, apa balas antum? Apa antum bilang? Antum akan bilang mereka adalah orang yang tidak taat pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi melarang puasa di hari yang diragukan yaumus syak. Berarti antum meragui keabsahan puasa mereka meragui keabsahan berbuka kita. Besok di hari Ramadan atau hari Syawal, 1 Syawal sama lagi. Kalau seandainya tidak sama, akan sama lagi. Maksudnya kalau tidak sama lagi perasaan itu. Antum akan mengatakan mereka telah berbuka di bulan Ramadan. Dosa kecil, dosa besar? Dosa besar. Mereka akan bilang kita berpuasa di subhanallah, berpuasa di hari raya, berpahala. Dosa besar juga, maksiat pada Allah SWT. Hanya sesama kaum muslimin, ya, sesama kaum muslimin terjadi perselisihan. Lalu datanglah MUI memberi paracetamol. Apa paracetamol? Pemerintah juga memberikan paracetamol. Lalu paracetamol obat penahan sakit. Sakit perut itu juga obatnya akhir, menenangkan. Sakit kepala kasih juga paracetamol. Sakit gigi paracetamol. Lagi apa lagi? Sakit luka paracetamol. Akhirnya habis reaksi obat itu, bangkit lagi sakitnya. Kamu lagi sakitnya. Nah, di sini sebenarnya peran MUI adalah bukan memberikan paracetamol seperti dokter umum, tapi harus menjadi dokter spesialis.
ya dokter spesialis yang bukan hanya mengobati gejala, tapi juga sampai ke urat dan akarnya. Di mana akar permasalahan kita? Kita subhanallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, pasti saya yakin semua berniat baik yang mengikuti metode ini atau metode itu, semuanya kita tidak sangkal, semuanya berniat baik dan lebih mulia lagi ingin supaya apa? Supaya umat bersatu, bahkan kalau bisa melalui kalender global, yaitu puasa sama, raya sama seluruh dunia. Dan itu bagus, dan ini yang kita inginkan. Kalau bisa, ya saya setuju dengan pendapat Imam Abu Hanifah rahimahullah, bila terlihat di suatu matlak, di suatu tempat terbitnya, di suatu daerah hilal, maka kalau bisa serentak semua yang malamnya masih sama dengan kita untuk berpuasa. Cuman apakah mungkin kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, apakah mungkin? Secara teori sangat mungkin. Apa sebab alat komunikasi hari ini berbeda dengan di masa lalu. Kita sudah di zaman yang cukup maju. Cuman mungkin atau tidak? Sepertinya tidak. Karena sekarang kita sering dibatasi dengan batas teritorial politis. Malaysia tengok orang Indonesia tidak nampak, padahal Malaysia dengan Sumatera dekat atau tidak? Dekat. Apalagi yang di perbatasan. Tetapi secara hukum politis kita tak boleh ikut Malaysia, sah? Tak boleh ikut ini. Nah, siapa? Padahal Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena sudah melihatnya. Misalnya sekarang di kita tidak terlihat, di Arab Saudi terlihat. Arab Saudi sedang ngapain sekarang? Sedang berbuka. Baru mau berbuka puasa, sah? Terus kita sudah selesai tarawih. Kalau tunggu pengumuman di Arab Saudi dulu kemarin, kalau tunggu Arab Saudi dulu, kapan kita sholat tarawihnya? Jam 11. Jam 11 kita sholat tarawih, mau dah? Itu lebih afdal sebenarnya. Cuman sanggup atau tidak? Lebih afdal daripada awal malam, pertengahannya, dan lebih afdal lagi di akhir malam, dan lebih afdal lagi dari awal malam sampai akhir malam. Masyaallah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini sepertiga juz saja sudah lonjak dibuatnya. Ya, apalagi satu juz. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, semua ingin meniatkan kebaikan, tetapi kam min muridin lil khair la yudrikuh, seperti kata Umar. Berapa banyak orang ingin sesuatu yang baik tapi tidak tahu jalannya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi SAW sudah tunjukkan jalannya kepada kita, bahwa selama hidupnya Nabi SAW beliau sudah tunjukkan hal yang mudah dan semua orang bisa, yaitu sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah karena melihatnya, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, maksudnya berhari rayalah karena melihat hilal. Taib, kalau tidak terlihat, apa yang kita lakukan? Nabi berikan jalan, fa in ghubbiya alaikum aw ghumma alaikum, seandainya terhalang tidak bisa melihat
karena ada awan, cuaca yang tidak terang, maka fa'akmilul iddata sya'bana 30, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Ini mudah apa susah? Mudah apa susah? Mudah sekali. Mudah sekali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berarti Nabi mengajarkan pada kita dua metode. Metode ru'yat, kemudian dengan itmam Sya'ban 30. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi menafikan dari umat ini ilmu hisab falaki. Nahnu ummatun ummiyah, la naqra wa la naktub wa la nahsib. Kita tidak pandai membaca dan menulis dan tidak pula ilmu hisab. Tidak pula ilmu hisab. Jadi dinafikan oleh beliau ilmu hisab. Kita bukan ahli hisab, tetapi kadang-kadang dalil yang muhtamal ini bagi sebagian dijadikan dalil di zaman Nabi belum masanya orang pandai menghisab, sedangkan di zaman ini banyak pandai ahli hisab. Bukan hisab ini pakai P, ini pakai B, ahli hisab atau ilmu falak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi sebagian menjadikan ini dalil untuk ilmu hisab. Maka kita katakan dalil ini pertama tidak pandainya baca tulis atau tidak pandainya ilmu hisab itu tanda bodoh atau tanda ada pengaruh pada ilmu dan kebodohan? Ada. Tidak pandai baca tulis langsung bodoh. Hah? Gimana? Ya, tidak pandai baca tulis tanda bodoh. Hah? Banyak datu kita dah tidak pandai baca tulis, tak bawa berunding, dia jadi rujukan kita. Sah? Nabi kita alaihi salatu wassalam pandai baca tulis sampai matinya, pandai baca tulis. Terus berilmu apa enggak? Berilmu apa enggak? Mana lebih berilmu Nabi daripada kita? Serius ini saya. Dia tak pandai bah tulis, tak pandai. Buta tulis baca. Buta apa namanya? Buta aksara ya. Tak pandai tulis baca. Tapi huwa a'lamun nasi mutlaqan. Manusia paling alim. Sampai hari ini banyak masyayikh kita yang tidak bisa baca tulis karena tak punya, tak melek dan tidak pula pandai. Wih, kalau tak nampak bisa nulis. Hah? Enggak. Tapi dia jadi ulama besarnya. Itu lihat misalnya Syekh bin Baz rahimahullah, seperti sebelumnya syekhnya sendiri Muhammad bin Ibrahim, mufti, orang paling alim Syekh Arab Saudi. Mungkin waktu itu sedunia dia paling alim. Ya bagi yang ngaku, Ali bin Ada ngaku dia. Ya. Sah? Nah. Tapi bagi kita harus sudah dia alamun nas. Tapi tidak pandai baca tulis. Mungkin juga tidak pandai ilmu hisab. Maka Nabi SAW tidak pandainya bukan tanda tidak berilmu. Dan Nabi SAW ketika dibutuhkan menulis dan membaca, maka beliau perintahkan umat Islam untuk belajar menulis dan membaca. Tapi tidak ada perintah Nabi untuk belajar ilmu hisab. Silakan dicari. Tidak ada perintah Nabi kepada para sahabat untuk belajar ilmu hisab. Sedangkan ilmu tulis baca dia perintahkan. Di antaranya ketika terjadi perang Badar kepada tawanan diberikan antara bayar tebusan atau mengajar anak-anak kaum muslimin tulis sambunglah tulis baca gitu aja kok repot. Nanti udah lapar dan ngantuk barangkali ya. Tulis baca. Karena itu dibutuhkan.
Tapi ilmu hisab Nabi tidak perintahkan. Cukup dengan menafikannya dari umat ini. Itu tanda bahwasanya untuk menentukan bulan puasa tidak ditetapkan dengan ilmu hisab. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Nah, lalu para ulama kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT melihat, atau karena ada sebagian yang mengatakan ilmu hisab itu ilmu yang pasti, ilmu pasti seperti matematika, hitungannya detil dan jelimet. Kaum muslimin dan muslimat, ini pertama, detil dan jelimet ini bertentangan dengan ruh puasa sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah inginkan bagi kalian kemudahan dan bukan kesulitan. Nah, ilmu yang jelimet ini tidak berapa orang yang pandai. Ketika ada yang menyebutkan zaman Nabi tidak ada pandai hisab, zaman kita, maka saya tanya, berapa orang yang pandai hisab di sini? Kalau hisab ini banyak nih, yang ahli hisab berapa orang? Sama, di zaman Nabi bukan tidak ada yang pandai, ada yang pandai, tetapi sama menulis baca. Ada nggak sahabat yang pandai? Ada sahabat yang pandai? Ada. Cuman umumnya tidak pandai, maka disebutlah tidak pandai hisab, tak pandai tulis baca, karena hukum lil ghalib. Demikian juga ilmu hisab, ada yang pandai. Jangankan ilmu hisab, ilmu DNA aja orang tuh pandai. Ya, orang tahu ahli DNA qafiyahnya itu, dia bisa dengan jejak onta itu, ini unta bani fulan, ini unta bani fulan, hanya dengan awak Pak Rasul DNA kirim sambil ke Amerika 3 bulan pula nunggu, mahal pula bayar. Ya, orang Arab kemudian bisa ditentukan. Nah, dia baca, lihat kakinya Usama dengan kaki ayahnya Zaid, ditengok oleh dia waktu dia tidur selimut berdua dengan anaknya, terdulur 2 kakinya. Dia bilang kaki yang kecil ini aslinya kecil yang besar itu. Kenapa dia sebutkan itu? Karena orang banyak bercakap-cakap Z orangnya hitam, ayahnya dan ibunya Z orang kulitnya hitam, terus ayah dan ibunya putih. Tentu banyak yang macam-macam loh orang kan. Nah, akhirnya ketika ketika Nabi SAW mendengar Al-Qafiyah menyebutkan itu, Nabi merasa gembira, karena orang Arab dulu memang sangat percaya hasil tes DNA. Nah, bahasa sekarang DNA. Kalau orang dulu membaca jejak, bisa dia baca itu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, Nabi tidak perintahkan mempelajari itu. Itu paham kita bahwa itu tidak dibutuhkan. Tetapi dengan seperti masuknya ilmu-ilmu filsafat Yunani ke dalam bahasa Islam, maka mereka yakin itu kebenarannya. Ya, jelas. Orang yang menyimpang sekalipun, aliran sesat sekalipun, orang kafir sekalipun, yakin tidak dengan kebenarannya? Subhanallah. Orang jahiliyah ketika menolak Nabi, mengaku kebenaran mereka atau mengaku mereka salah? Subhanallah. Orang kafir yang memerangi orang Islam, mereka yakin tak mereka benar atau salah? Abu Jahal dan kawan-kawan merasa benar dan merasa salah. Ya Allah ya Rabbi. Antum belajar sirah lagi nanti. Mereka kenapa memerangi Nabi? Karena Nabi yang benar mereka salah, atau karena Nabi yang salah mereka benar? Itu baca dialog dalam Al-Quran itu Allah sebutkan. Mereka mengatakan mereka yang benar, Nabi yang salah. Hari ini apalagi umat Islam yang menggunakan ilmu logika, ilmu retorika, lalu menyimpang dari Al-Quran Sunnah, merasa benar atau merasa salah? Merasa benar. Yang tak ikut mereka salah. Jadi kan dari awal sudah bilang, yang puasa ini salah menurut mereka atau benar? Yang puasa hari ini menurut antum salah apa benar?
Antum puasa tadi? Berarti dosa besar antum. Kalau antum benarkan bahwa puasa hari ini yang benar, antum tidak puasa tadi berdosa. Puasa tadi? Berani antum makan di siang Ramadan. Dosa enggak tuh? Dosa enggak? Makan tadi. Cepat tobat di akhir. Tobat antum. Malam tadi tarawih apa enggak? Ya Allah, masjid ini berdosa kita semua ini. Memang salat tarawih itu sunat muakkad bagi personilnya, tapi bagi jamaah itu sunat fardu kifayah. Ini semua kita semalam tak ada salat tarawih ini. Salah apa benar kita? Hah? Menurut antum? Jadi kaum muslimin dan muslimat, keyakinan seseorang bahwa itu yang benar, semua orang meyakini apa yang dimiliki yang benar, sekalipun orang kafir, sekalipun orang kafir. Makanya mereka bersemangat memusuhi orang Islam karena mereka menganggap orang Islam itu sesat. Kan disebut antum domba-domba yang tersesat. Domba-domba tersesat. Awak lebih ringan ungkapannya orang kafir. Tahu tak orang kafir itu artinya? Hah? Orang penentang bagak apa lemah? Bagak kan? Tahu. Domba yang tersesat lemah. Jadi sebenarnya beruntung mereka kita sebut kafir, sah? Daripada kita disebut domba yang tersesat. Maka orang-orang yang melarang menyebut orang kafir itu tidak paham bahasa kayaknya. Tak kurang paham bahasa. Bahasa kita lebih halus daripada bahasa mereka. Sahih? Belum lagi orang Yahudi menyebut umat Islam. Kita ini disebut sebagai hamba orang Yahudi karena mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar. Mereka adalah bangsa Allah yang terpilih. Kita disebut umamiyin. Antum tidak tahu rupanya ya. Makanya ikut-ikutan pula bilang, jangan bilang orang kafir itu kafir. Dilarang dalam Islam. Lakum dinukum waliyadin. Di surah apa Ustaz? Surat Al-Kafirun. Allah musta'an. Ya akhi, sebutan orang kafir lebih ringan daripada sebutan domba yang tersesat atau hamba sahaya Bani Israel atau Yahudi. Antum itu hamba-hamba. Ya, dalam keyakinan mereka seperti yang diadopsi orang Syiah juga, kita ini kalau bukan karena takut, membuat takutnya orang Yahudi, karena kita sebagai bangsa bangsa budaknya, maka kalau bukan karena takut orang Yahudi takut melihat kita dibuatnya seperti bentuk binatang oleh Allah SWT. Nah, cuman supaya orang Yahudi bisa menerima tidak ketakutan dengan adanya kita di rumah mereka atau membantu mereka, maka dibentuklah dalam bentuk manusia. Ya Allah ya Rabbi, betul-betul ngantuk antum benar. Bentuk manusia. Kalau tidak dibentuk binatang kita menurut keyakinan mereka. Nah, mereka meyakini itu benar atau salah menurut mereka? Benar menurut mereka. Jadi kalau dia mengakui bahwa mereka benar, ya semua mereka yang benar. Dan antum juga tidak mau kalah. Pasti antum mengatakan antum yang benar, sah? Buktinya antum bertahan untuk tidak puasa hari ini, sah? Tahib. Nah, kira-kira ini kalau dibiarkan selalu terus semakin parah atau semakin ringan? Hah? Semakin parah. Karena yang lain pun nanti menemukan metode lain lagi. Sah? Ya, kan ada sedengar yang orang-orang itu bilang, kalian ya yang terlambat puasa sekarang nih itu melihat hilal dari jauh anak bulan, maka tidak jelas, lambat nampaknya. Sah? Yang satu karena menghitung-hitung dari bawah, bulan hanya satu kok dihitung-hitung, iya kan? Nah, kalau kami, syekh kami langsung berkunjung ke rumah bulan sehingga tahu betul lebih cepat kapan anak bulan lahir. Nah, antum nak nyalahkan dia? Tidak mau dia disalahkan. Nah, oleh sebab itu maka jangan dibuka pintu-pintu ini bagi kita. Jangan dibuka pintu. Nanti yang lain lagi punya metode lain lagi yang menurutnya yakin itu yang benar. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu
Pertama, tidak mungkin menjadikan itu sebagai rujukan. Pertama, Nabi tadi menafikan, dan Nabi tidak perintahkan untuk mempelajarinya. Berbeda ketika dia menyebutkan tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Al-Quran bilang Iqra. Nabi juga menyuruh sahabat belajar membaca. Bahasa asing seperti bahasa Ibrani mereka tidak paham, sebagai berdakwah orang Yahudi mereka pelajari. Tapi pas hisab Nabi tidak perintahkan. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, para ulama berbeza pendapat dalam masalah hisab ini. Sebagian mengatakan boleh dijadikan penentu datangnya bulan atau tidak secara mutlak. Dan ini adalah pendapat yang paling lemah. Pendapat yang paling lemah. Bahkan dinukil ijma' bahwa pendapat ini tidak mu'tamad. Di antara yang menukil ijma' adalah Abu Bakar Al-Jassas dalam kitab Ahkamul Quran, Imam Al-Qurtubi dalam At-Tafsir, Imam Ibn Abdul Bar dalam At-Tamhid dan Al-Istizkar, Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa pendapat ini pendapat yang sangat lemah, menjadikan ilmu hisab sebagai penentu secara mutlak. Pendapat yang kedua adalah ilmu hisab sama sekali tidak digunakan dalam mengisbat secara mutlak. Ya, ini pendapat ini secenderung ke sini. Ya, tidak jadikan sebagai penentu dalam menisbat atau ada dalam menafikan. Sebagian mengatakan, dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Taimiyah, kemudian juga di antara yang ulama kontemporer Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, untuk menafikan digunakan ilmu hisab, tapi untuk menisbat tidak digunakan. Kenapa alasan ini? Karena menafikan itu tidak terlihat itu karena ilmu hisab secara ijma' mengatakan bila bulan lebih dulu terbenam dari matahari otomatis tak bisa dilihat, otomatis tidak bisa dilihat. Nah, kalau ada yang melihatnya pada menurut hitungan hisab dia belum di atas ufuk ketika matahari terbenam, lebih dulu terbenam dari paham nampaknya. Makanya tidak mudah ilmu ini, makanya puasa Allah tidak ingin yang sulit untuk kita, ingin yang mudah, dan ini sudah terbukti bikin masalah. Dulu orang bisa saja puasa di Jakarta tidak sama dengan di sini, bisa. Dulu bisa antara Arab Saudi dengan Kuwait tidak sama puasa, itu biasa. Tetapi sekarang tidak, serumah tidak sama puasa, menantu sama mertua. Kan masalah besar ini. Dekat-dekat rumah, dekat masjid, sebagian dah berpuasa, dah loyo, sebagian masih enak kan makan. Ya Allah. Akhirnya timbullah anekdot, yang berpuasa wajib menghormati yang tidak puasa. Gara-gara ini, makanya sekali lagi peran MUI dalam ini, peran pemerintah, janganlah kasih paracetamol. Beliau-beliau itu bukan lagi dokter umum, tapi dokter spesialis. Jangan posisikan diri sebagai dokter umum. Ini penghilang gejala. Pokoknya saling mengerti saja. Apa cara mengerti? Akan ngomong juga. Ini sampai permintaan nanti sidang isbat ditiadakan saja. Kan itu, supaya mulus nanti untuk meletakkan kalender global ini. Ada desakan sidang isbat ditiadakan dengan alasan kamuflase, alasan akan menghabiskan anggaran. Enggak, anggaran itu untuk anggaran lain nanti dipakai juga dana itu. Ada nanti setiap golongan menetapkan menurut metodenya masing-masing. Akhirnya bisa saja nanti puasa umat Islam sampai 5 hari tidak samanya. Nasallallahu alaihi wasallam. Tidak.
Di zaman Nabi memang tidak ada sidang isbat, cuman laporan harus sampai ke Nabi alaihissalatu wassalam, dan Nabi tidak bayar. Atu'minu billah, kamu beriman kepada Allah, atasyhadu an la ilaha illallah, na'am, atasyhadu anna Rasulullah, iya, cuman beda. Mohon maaf ini jangan tersinggung, jangan tersinggung. Orang jahiliyah sejahiliyahnya tak berani berbohong. Kalau kita sesoleh-solehnya, kalau nak jadi orang hebat harus pandai berbohong. Itu masalahnya. Bedanya jahiliyah dulu ya, orangnya jahiliyah tapi tak berani berbohong, apalagi setelah masuk Islam. Hari ini subhanallah, lahir dalam keadaan Islam, tapi kalau nak maju harus andai, nasallallahu illa man rahimallah, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Nabi katakan atasyhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah. Sama hari ini kalau seandainya ada yang mengaku melihat, dibawa ke Departemen Kementerian Agama, ada petugasnya, ada yang ditolak, ada yang diterima, dan yang ditolak ya enggak. Kalau ditolak, antum tak punya hak untuk mengumumkan. Karena ada dalam bab fikih nanti ada dibahas orang yang melihat hilal tapi tidak terima kesaksiannya, apa yang dia lakukan? Ambil halo-halo lalu diumumkan? Tidak hak dia. Karena ini berkaitan lagi dengan masalah lain, apakah setiap orang, perorangan atau kelompok berhak mengumumkan? Tidak. Karena petunjuk Nabi alaihissalatu wassalam merujuk kepada yang dengannya umat Islam bersatu. Apa itu? Walatul umur, waliul amri, pemerintah, karena mereka punya hak eksekusi. Sedangkan kelompok tidak, ormas tidak punya hak untuk mengumumkan itu. Kalau hak, tapi karena sekarang ini karena demokrasi, akhirnya ini yang terjadi. Nah, umumnya kalian tapi saling cibir, saling cowok akan tetap ada. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Itu kaum muslimin dan muslimat dan matiana. Ini pendapat yang kedua, tidak menggunakan hisab sama sekali. Yang ketiga yaitu dipakai untuk menafikan dan tidak dipakai untuk menisbatkan. Tetapi untuk mendekatkan ru'yah, iya, tidak ada masalah. Cuma dulu orang tak pakai hisab pun bisa, tak pakai hisab pun bisa. Tapi kalau nak pakailah, tapi bukan menjadi alat untuk penentu, tapi alat untuk mendekatkan, sekedar mengantar kepada kapan dia harus ru'yah. Dan kalau tak terlihat maka tetap petunjuk Nabi harus dikedepankan, yaitu ikmalu sya'bana salasin. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, ada mungkin syubhat yang sering disampaikan orang. Bukankah kita waktu sholat kita berdasarkan kalender hisab, berdasarkan kalender hisab? Baik. Pertama, ini tidak juga masalah yang disepakati. Tidak masalah yang disepakati. Yang pakai waktu kan orang-orang di kota. Orang-orang di kampung masih memakai zawal, tergelincir matahari. Kemudian ada yang bayang-bayang sesuatu lebih dari 2 kali. Kemudian terbenam matahari, terbit fajar. Masih ada di kampung-kampung. Kita ini di kota-kota. Yang pertama. Yang kedua, terbukti bahwa kalender itu tidak akurat sebagiannya, khususnya subuh. Makanya banyak laporan waktu subuh itu banyak yang maju, khususnya yang pakai jam jadwal kita, karena 5 menit sebelum waktu sudah masuk. Ya, tentu masalah ini menjadi tanggung jawab dan kerja rumah lagi bagi MUI dan Kementerian Agama untuk membuktikannya, karena sudah ada studi dan riset dilakukan orang ke lapangan. Ternyata jadwal kalender itu banyak yang maju. Misalnya waktu subuh sekarang jam 5 lewat berapa? Lewat 9 atau lewat 6 ya? Lewat 6 sekarang ya. Tengok tuh sih muazzin, nanti antum awak masih sahur antum udah azan nanti ya. 5 lewat 6. Sebagian ya, ada yang mengatakan di sebagian tempat belum terbit fajar shadiq. Belum terbit fajar shadiq, tapi sudah azan subuh. Makanya kita siasati sekarang qomatnya jangan terlalu cepat. Ini ada yang tengok kiri kanan dah mulai qomat. Iya, saya dengar di masjid lain. Ke masjid ini lumayan lah sampai asal bunyi
apa namanya, jam digitalnya sudah langsung common. Kenapa? Sebab diteliti orang, dan saya pernah ke Jawa di sebuah pesantren, masjid di sekitar sudah azan subuh, berarti kan sudah selesai, sudah aktu imsak kan, sudah selesai, sudah waktu puasa. Tapi di pesantren itu mereka masih sahur, karena mereka meneliti sendiri, membuktikan sendiri bahwa waktu subuh belum masuk. Ya, cuman tidak bisa diamalkan kecuali di dalam pesantrennya, karena mereka buktikan sendiri. Antum kalau bisa buktikan, antum tidak boleh azan kecuali pada waktu itu. Tapi saya belum membuktikannya, dan seharusnya, makanya mengkiaskan masalah ini dengan masalah waktu sholat juga kias yang tidak tepat. Sebab apa? Masalah waktu sholat belum valid juga. Jelas? Yang kedua, waktu sholat berulang setiap hari, bisa dilihat dengan matahari. Ini masalah bulan tidak berulang setiap hari kecuali hanya dalam 1 tahun. Nah, iya kan gitu? Dan Nabi alaihissalam memerintahkan dengan sumu li ru'yatihi, berpuasalah karena melihatnya. Dan antum sholat melihat matahari tidak? Yang bertentangan dengan nas. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita sangat berharap satu adalah kepada yang berwenang untuk menjalankan tugasnya supaya umat tidak sembarangan. Yang kedua, para ulama-ulama yang menduduki posisi-posisi penting, ya, para ulama di MUI yang merupakan lembaga tertinggi ulama di Indonesia, untuk lebih tegas, jangan hanya sekedar menjadi dokter umum yang hanya bisa memberikan paracetamol. Ya, mereka serahkan aja lah, karena tidak mungkin dua-duanya benar, tidak mungkin. Apalagi kalau tiga, tidak mungkin ketiga-tiganya benar. Tidak mungkin satu Syawal itu hanya satu kali, tidak ada 1A 1B, tidak ada 1A 1B. Dan ternyata yang membuat masalah itu sekarang adalah penerapan ilmu Islam itu. Dulu orang tidak pernah terjadi sepanjang sejarah bahwasanya di satu kota, di satu rumah, di satu masjid berbeda hari raya dan puasa, kecuali gara-gara penerapan hisab ini. Dan tidak mungkin kita meninggalkan sunnah Nabi SAW untuk mengalah. Dan andainya ini berandai-andai ini, sebab terjadi pertemuan para petinggi ormas di Indonesia, ya, karena Kementerian Agama selalu dipegang NU, itu masalah juga. Besok kalau dipegang oleh kami, boleh tidak kami pakai hisab dan Anda harus ikut kita? Oh, tidak bisa lah. Karena ada yang mengatakan menerapkan ru'yatul hilal ini pemaksaan, sama, bahkan lebih pemaksaan lagi menggunakan metode hisab. Karena mengikuti ru'ya ini petunjuk Nabi alaihissalam. Sedang petunjuk hisab tidak ada petunjuknya. Bahkan Nabi menafikan dalam hadis tadi, kita bukan ahli hisab, dan Nabi tak suruh belajar hisab. Nah, jangan dipaksakan. Sama, Nabi sudah ada ilmu Yunani, ilmu Aristoteles sudah ada sebelum Nabi lahir, sebelum Nabi diutus. Beliau tidak perintahkan untuk belajar itu. Lalu masuk umat Islam belakangan, ketika iman sudah lemah, diterjemahkan kitab itu dengan alasan supaya kita lebih maju, tapi mundur lebih jauh. Nasallallahu alaihi wasallam. Efeknya sampai hari ini umat Islam tak pernah menikmati persamaan dan persatuan seperti yang dinikmati oleh Nabi tanpa ada ilmu-ilmu ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengembalikan kita ke jalur yang benar, dan supaya kebahagiaan ini tidak tercemar, maka kita sangat berharap kepada satu, pemerintah; dua, MUI; ketiga, pihak-pihak yang terlibat yang telah membuat masalah ini jadi sehingga orang berpuasa dan berhari raya tidak bersamaan lagi. Dan ini kan dilihat, kitanya tidak senang melihatnya, apalagi orang lain. Orang nak masuk Islam nanti ayo tidak sama, puasa tidak sama. Tapi jangan-jangan ini masuk dalam sabda Nabi, la tattabi'unna sanal ladzina min qablikum, kalian akan mengikut cara-cara umat sebelum kalian, sehingga mengandalkan pemikiran dan logika
dan lupa kepada sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Allah taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam, wa billahi taufiq wal hidayah. Dan tetap saja sampai puasa menjelang hari raya. Kalau raya nanti yang puasa lagi. Nah, dan kita tetap dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan dan tetapkan. Dan saya lupa tadi bahwa yang berhak, ada yang masih banyak mempertanyakan. Ya, tadi saya sudah singgung bahwa yang berhak mengumumkan itu adalah pemerintah. Makanya para sahabat selalu melihat ngadunya ke siapa? Ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak mereka langsung ambil halo-halo saya sudah berhilal, tak. Dilaporkan ke Nabi, lalu Nabi investigasi. Setelah itu diterima kesaksiannya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan bahwa besok kalian puasa. Dan selain itu, dan itu juga berlaku pada masa khulafa, bahwa setiap yang melihat mesti melaporkan kepada pihak yang berwenang. Kalau diterima diumumkan, kalau tidak diumumkan. Terjadi kesalahan bisa, ya, semuanya metode itu bisa salah. Ru'ya bisa juga orang tersalah, kan tidak terlihat tadi, cuman beda, tidak terlihat lalu sempurnakan Sya'ban, ternyata salah, besok sudah Ramadan sebenarnya, padahal tidak terlihat hilal, maka tidak berdosa. Apa sebab? Karena ikut prosedur. Sedangkan yang keluar dari prosedur benar pun berdosa, karena apalagi kalau benar ijma' itu tidak dipakai, maka walaupun benar tetap berdosa karena meninggalkan jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Mungkin antum bilang mungkin karena Ustaz Dasman tidak pandai hisab, ya apa boleh buat, yalah, karena memang tidak disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar ilmu hisab. Wallahu taala alam, wassallallahu ala. Kalau sempat terjadi zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka mengikuti metode yang diajarkan Nabi. Terjadi mendung di akhir hari atau masuk malam 30 sehingga mereka menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Lalu ketika puasa besoknya malam kedua terlihat bulan sudah lebih dari 2, sudah 3, maka alilah alaikum, tidak berdosa kalian kalau qad taba'tum sunnata nabiyikum, karena kalian sudah mengikuti sunnah Nabi kalian. Sumu yauman makanahu, nanti puasa sehari sebagai penggantinya. Tidak berdosa dia. Tapi kalau orang sempat yang begini ini salah ataupun benar karena tidak mengikuti perintah, maka berdosa. Sama dengan orang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, sekalipun benar tetap berdosa karena dilarang menafsirkan Al-Quran dengan pendapat pribadi, harus berdasarkan ilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi itulah, ini bukti nyatanya bahwa kita bisa sekampung, bisa semasjid, bisa sedaerah, tidak sama puasa dan hari raya. Ini potensi besar untuk merusak umat Islam. Wallahu taala alam. Nah, mudah-mudahan Allah turunkan ego akademis kita dan apapun yang namanya ego, karena Nabi alaihissalatu wassalam lebih cerdas daripada kita semua. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak.
yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.